Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup hanya satu kali dan sangat singkat. Jadi harus menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini kita belajar dari pohon bambu. Pohon bambu itu tumbuh dengan sangat kuat karena akarnya itu dalam dan menyebar. Maka meskipun ada angin, ada badai, dia tetap kokoh karena mengakar kuat di dalam tanah. Ini adalah sebuah pesan bagi kita untuk menemukan akar yang kuat dalam kehidupan ini. Terutama kita bisa berakar pada kasih Allah. Kalau kita berakar pada kasih Allah, kita bisa menghayati hidup sebagai ungkapan rasa syukur atas kasih Allah yang begitu besar. Dan meskipun ada badai, kita tidak akan tumbang karena kita mengakar kuat pada kasih Allah itu. Dan pohon bambu itu ketika ada angin atau badai menerpa, dia tidak berjuang keras untuk tetap kokoh, kaku, tetapi dia mencoba mengikuti irama. Nah, dalam kehidupan kita juga ketika ada badai, ada angin keras, kencang bertiup, jangan terlalu kaku. Kita perlu menyesuaikan diri. Bukan berarti kita kompromi, tetapi belajar untuk bisa mencari solusi dan kemudian mengambil jalan kita, sehingga ketika badai itu berlalu, kita tetap tegak berdiri dan semakin kokoh. Bambu itu memberi tanda dan contoh yang baik untuk kehidupan kita sebagai pribadi. Pohon bambu juga tidak mempunyai dahan yang panjang-panjang, lalu daun yang beraneka ragam, atau bahkan bunga-bunga yang menarik. Bukan. Pohon bambu itu sederhana. Daunnya kecil, rantingnya juga kecil-kecil, tapi pokoknya yang terus memanjang, kuat dan kokoh. Itu juga sebuah ajakan dalam kehidupan kita perlu fokus pada apa yang penting, yang kokoh. Yaitu kehidupan kita yang penuh kasih dan kedamaian. Hidup sederhana, berpegang pada yang penting dalam kehidupan ini. Jangan terlalu banyak variasi, bunga-bunga yang nampak, hiasan kiri kanan, tetapi hanya membebani. Justru kita belajar dari bambu yang sederhana, tapi tumbuh terus. Nah, itu juga merupakan cermin bagi kita untuk fokus pada pertumbuhan pribadi. Dan pertumbuhan pada yang utama, yaitu kualitas pribadi kita dalam hal mengasihi, dalam hal mengampuni, dalam hal memberikan damai, membawa sukacita. Itu kita akan terus bertumbuh. Tidak dengan segala macam drama, tetapi sebuah kesederhanaan yang justru bisa menjadi pegangan ketika kita menghadapi banyak persoalan dalam kehidupan ini. Dan memang pohon bambu itu sudah terus bertumbuh, mengakar jauh sebelum dia tumbuh tinggi. Nah, ini juga perlu. Kita harus memperdalam akar dan dasar kita dalam kasih Allah, sehingga kita bertumbuh dalam kasih Allah. Dari situ kita terus bisa belajar. Memilah yang pokok, yang memang penting, yang justru bisa bertahan dalam berbagai macam kondisi kehidupan. Pohon bambu juga tumbuh pada tanah yang lembut, bukan yang keras. Tetapi dari yang lembut itu kita bisa mengakar kuat. Maka dalam menghadapi kehidupan, kita juga tidak harus terlalu keras. Juga termasuk kepada diri sendiri. Tetapi konsisten, tekun, setia, mengakar dalam, dan kemudian bisa tumbuh terus-menerus dalam keadaan apapun juga. Apapun yang kita hadapi, kita akan tumbuh dan menjadi semakin kuat
semakin baik. Sehingga sebetulnya persoalan kehidupan itu bukan hambatan untuk terus bertumbuh. Hanya sebuah tantangan supaya kita bisa menyiasati dan kemudian kita tetap berdiri kokoh, semakin kuat, semakin baik, semakin tangguh. Dan ini bisa menjadi pelindung bagi kehidupan di sekitarnya. Bisa juga menjadi banyak hal yang bermanfaat bagi kehidupan. Ruas-ruas pada bambu itu adalah sebuah ikatan yang menyatukan. Di sini kita perlu belajar bahwa dalam setiap musim kehidupan kita perlu menjalin ikatan yang kuat, terutama dalam hal relasi dengan sesama kita. Itu adalah simpul-simpul ruas-ruas yang membuat kita terus satu, utuh, dan terus bertumbuh. Disitulah kekuatannya. Namun juga bambu itu justru menjadi kuat karena di dalam dirinya ada ruang yang memungkinkan untuk terus bertumbuh. Sehingga juga ruang itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi tanda apa yang perlu dilakukan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudari terkasih, sebetulnya alam di sekitar kita adalah guru spiritual yang bisa mengingatkan kita untuk terus bertumbuh dan melihat apa yang penting dalam kehidupan ini. Tidak terombang-ambing oleh tawaran dunia yang memang bermacam-macam, tetapi seringkali membuat kita justru tidak bisa fokus. Maka belajar dari bambu itu bisa sangat membantu kita untuk terus bertumbuh dan memberi manfaat. Tetapi juga membantu kita untuk mengetahui strategi yang tepat menghadapi badai kehidupan. Apapun yang terjadi ke dalam hidup kita, di dalam hidup kita nggak bisa milih. Tetapi bagaimana kita bereaksi, itu kita yang menentukan. Maka dari bambu kita bisa belajar. Suka dan duka kehidupan, tantangan, maupun juga keberhasilan dalam hidup ini, tidak membuat kita berhenti, tetapi justru membantu kita untuk menjadi semakin kuat, semakin baik, semakin bijaksana, semakin penuh syukur. Dengan belajar dari bambu, kita makin hari makin sadar betapa kita dikasih oleh Tuhan dan kesempatan, harapan selalu ada di hadapan kita. Yang penting kita tekun, tidak pernah menyerah, dan handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.